Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin Hoiri, kelas MPIA, absen 11 ya, 11. Di sini saya akan khutbah dengan judul khutbah menjadi manusia yang bermanfaat. Baik, saya langsung saja. Khutbah yang pertama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsani ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. أما بعد. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan hikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu yang Allah fardukan kepada kita, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Hakikatnya takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga yaitu adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu ada 4 sifat yang apabila semuanya ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi sebab kalian ditimpa kesusahan. 4 sifat tersebut adalah: yang pertama yaitu menjaga amanah, yang kedua bicara jujur, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat yaitu senantiasa menjaga kesucian. Berdasarkan hadis tersebut di atas, memegang teguh amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita ini. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain sulit untuk mempercayai kita. Berbuat jujur dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan di masyarakat. Apapun posisi dan status seseorang, tentu kita harus menjaga diri dari sifat-sifat yang akan mengotori diri kita semua. Serta menjaga kesucian, artinya yang pertama membersihkan diri kita dari keburukan akhlak, yang kedua membersihkan diri dari kotoran penyakit hati, dan yang ketiga membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan jahiliyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran dari Rabbmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana kiat untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah.
yaitu 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, menghilangkan al-ghaflah atau kelalaian. Dan yang ketiga yaitu melakukan tazkiyah nafsu atau pensucian hati, yaitu senantiasa tawaduk di jalan Allah. Jamaah rahimakumullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kepada manusia adalah yang pertama yaitu agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. Yang kedua, agar manusia cenderung menganggap buruk segala yang batil. Dan yang ketiga yaitu karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam atau syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada manusia, pada hati manusia semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jemaah salat rahimakumullah. Akan tetapi masih ada daripada sebagian manusia memutarbalikkan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, di mana dibelanya mati-matian. Begitu yang lainnya, sesuatu yang jelas-jelas hukum haram, maka yang haram itu tetap dikerjakannya dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga ada ungkapan yang sangat menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit untuk mencarinya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal misalnya pelakunya adalah seorang yang tahu di agama, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, dan atribut sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akan tetapi akal yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia dengan akal pikirnya sesungguhnya dapat membedakan antara yang hak dan mana yang batil, dan hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan bid'ah, yang tauhid dan syirik. Akal fikiran yang sehat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi selalu digunakan untuk mengakal-akali, sehingga yang haram dijadikan yang halal, yang batil dijadikan yang hak, yang bid'ah dikerjakan, yang sunnah malah digantikan. Itulah potret di kehidupan manusia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya semua bayi yang dilahirkan di atas fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dari Yad Himal al-Majusi bahwa Rasulullah bersabda, dalam kurung Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif atau lurus dan cenderung kepada kebenaran, dan sungguh kemudian syaitan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis di atas tersebut menunjukkan bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah cenderung menerima Islam dan beribadah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah kepada Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari subi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari terhadap diri mereka. Bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi.
Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lalai dalam terhadap ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله لي ولكم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Khutbah yang kedua yaitu yang terakhir, Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.